Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 222 146 Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan penyusunan jangka panjang menengah daerah atau bisa disingkat RPJMD. Pengertian RPJMD, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dan penyusunannya pedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJM daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM nasional. Fungsi RPJMD. RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau disingkat RKPD, rencana strategi atau disingkat Restra, dan rencana kerja daerah. Selanjutnya yaitu 6 langkah penyusunan RPJMD. RPJMD dan RKPD sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 disusun dengan 6 tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir penetapan. Tujuan RPJMD yang pertama itu koordinasi antara pelaku pembangunan, yang kedua integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Prinsip penyusunan RPJMD. Yang pertama itu strategi, yang kedua politis, yang ketiga demokratis dan partisipatif, yang keempat perencanaan bottom up, yang kelima perencanaan top down. Ruang lingkup RPJMD. Yang pertama visi, misi, dan program gubernur. Yang kedua tujuan, sasaran, dan strategis. Yang ketiga arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Yang keempat program perangkat daerah. Yang kelima rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Landasan hukum RJPMD. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 24 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Penyusunan RPJMD. Yang pertama itu persiapan, kedua penyusunan rancangan awal RPJMD, ketiga tahap penyusunan rancangan akhir Restra SKPD, yang keempat tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah, yang kelima penyusunan rancangan akhir RPJMD, yang keenam penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Substansi RPJMD. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara aktif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih
Kedua, ke dalam tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga yaitu yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. RPJMD yang berkualitas. Yang pertama itu ada kesesuaian rumusan tujuan, strategis, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah. Yang kedua itu ada kesesuaian rumusan tujuan, strategis, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah. Yang ketiga, ada penerjemah yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategis, dan kebijakan pembangunan daerah. Yang keempat, ada penerjemah yang baik dan sistematis. Tujuannya itu strategis dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.